Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Maulia, NIM 210210026 dari jurusan Administrasi Publik di Universitas Maluku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan mata kuliah Asas Manajemen, dosen pengampu Bu Risna Dewi SOS MAP. Baiklah, kita langsung memasuki materi tentang pengambilan keputusan. Sebelum itu, kita akan mendefinisikan apa sih keputusan itu. Keputusan yaitu proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga dengan terbentuknya kesimpulan dan pilihan atau choice, yaitu pilihan antara dua atau lebih kemungkinan. Dan apa sih pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan yaitu pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Dan mengambil keputusan, kita juga harus bersikap hati-hati dalam bertindak untuk menentukan sebuah pilihan dari beberapa alternatif. Kemudian ada jenis-jenis keputusan. Seperti yang kita lihat, ada dua jenis keputusan. Yang pertama keputusan pribadi dan keputusan bersama. Keputusan pribadi yaitu keputusan yang diambil untuk kepentingan diri sendiri dan dilakukan secara perorangan. Sedangkan keputusan bersama yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama. Dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George Terry pada tahun 2002, yaitu yang pertama ada intuisi. Intuisi itu merupakan pengambilan keputusan berdasarkan perasaan subjektif dari pengambil keputusan. Kemudian ada rasional. Rasional itu pengambilan keputusan yang bersifat objektif, logis, transparan, dan konsisten karena berhubungan dengan tingkat pengetahuan seseorang. Kemudian yang ketiga itu ada fakta. Fakta itu didasarkan pada kenyataan objektif yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih sehat, solid, dan baik. Terus yang keempat ada wewenang. Wewenang didasarkan pada wewenang dari manajer yang memiliki lebih tinggi dari bawahannya. Kemudian yang terakhir ada pengalaman. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengalaman seseorang. Dan di sini juga ada tingkatan-tingkatan dalam pengambilan keputusan, yaitu ada keputusan otomatis. Keputusan otomatis yaitu merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana. Dan yang kedua itu ada keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan, yaitu tingkatan keputusan yang telah mempunyai informasi yang sedikit kompleks dan artinya informasi yang ada telah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan, tetapi keputusan belum bisa dibuat karena informasi perlu dipelajari terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada keputusan berdasarkan pertimbangan, yaitu tingkat keputusan yang lebih banyak membutuhkan informasi dan informasi tersebut dikumpulkan serta dianalisis untuk dipertimbangkan agar menghasilkan keputusan. Kemudian yang keempat itu ada keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Tingkat keputusan yang paling kompleks, jumlah informasi yang diperlukan semakin banyak. Dalam keputusan yang sudah ada terdapat ketidakpastian. Dan kepuasan semacam ini lebih banyak mengandung refleks dan terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan. Baik, yang terakhir itu tentang tahap-tahap pengambilan keputusan. Lahirnya sebuah keputusan tidak serta-merta berlangsung secara begitu saja. Di dalam pengambilan keputusan kita pasti juga mempunyai tahap-tahap atau proses-proses pengambilan keputusan. Berikut tahap-tahap pengambilan keputusan. Baiklah, yang pertama itu mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah yaitu kita identifikasi suatu masalah di dalam organisasi yang penting dan relevan. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi kriteria keputusan. Kita identifikasi semua serangkaian terbatas kriterianya. Kemudian yang ketiga ada memberi bobot pada kriteria. Semua kriterianya dievaluasi dan diberi angka karena penting bagi tujuan organisasi. Terus yang keempat itu ada mengembangkan alternatif. Kita kembangkan alternatif-alternatif yang serupa secara kreatif, suatu daftar lengkap di segala alternatif. Kemudian yang kelima ada menganalisis alternatif. Setelah kita kembangkan kan, kita akan menganalisis alternatif tersebut
Segala alternatif dinilai dengan kriteria keputusan serta bobot-bobotnya. Kemudian yang keenam itu ada memilih satu alternatif. Setelah kita menganalisis, kita memilih suatu alternatif dan memaksimalkan keputusan dengan hasil ekonomis yang paling tinggi dari segi tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang ketujuh itu ada melaksanakan alternatif. Setelah kita mengembangkan, menganalisis, memilih salah satu alternatif, kemudian kita akan melaksanakan alternatif atau mengimplementasikan alternatif. Karena keputusan yang telah diambil memaksimalkan peluangnya mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan dengan baik. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu evaluasi, yaitu hasil keputusan yang secara objektif dinilai dengan masalah aslinya. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.